Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man bana masjida lillahi ta'ala qala Bukairun hasibtu annahu qala yabtaghi bihi wajhallah banallahu lahu bainan. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluna bil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Jemaah salat subuh Masjid Al-Kautsar yang insyaallah sama-sama kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat. Sehat semua ya Pak ya? Alhamdulillah. Senang saya pagi hari ini bisa bareng-bareng sama bapak-bapak sekalian. Setelah beberapa lama dihubungin jadwalnya bisa ketemu hari ini ya, alhamdulillah. Mas Akbar nih rajin menghubungin saya untuk minta khutbah, tapi baru keburu hari ini ya, alhamdulillah. Ini baru sampai dari Ciwidey ini, alhamdulillah pas waktunya. Sambil beristirahat pagi kita bisa bercengkrama bareng lah insyaallah ya. Bersyukur kita kepada Allah, hari ini kita sudah mendekati daripada masa-masa kita, mudah-mudahan selesai dari masa pandemi. Ini harapan kita semua ya Pak ya, mendekati ya, karena angkanya ini kita sudah masuk zona kuning kabarnya. Insya Allah segera zona hijau, kemudian hilang semuanya lah insya Allah dari bumi Lampung tercinta kita ini. Karena harapan kita ini kita bisa kembali normal seperti biasa, sehingga kita bisa maksimal untuk memakmurkan masjid-masjid kita insya Allah. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Agung yang mulia yang mengajarkan kepada kita tentang hakikat sholat subuh berjamaah. Rasul sabdakan yang makfumnya insya Allah, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid dengan penuh keikhlasan, maka seakan-akan dia beribadah mendapatkan pahala ibadah qiyamul lail semalam suntuk. Jadi kita hari ini sudah sholat subuh nih, insya Allah kita mendapatkan pahala ibadah qiyamul lail, sholat semalam suntuk. Insya Allah nih, asalkan ikhlas tanpa ada embel-embel yang lainnya, mudah-mudahan kita bisa dapatkan itu. Yang berikutnya saya diminta ini untuk menyampaikan topik tema yang diminta ini tentang memakmurkan masjid dan muslim itu bersaudara. Ini yang diminta sama pengurus, hari ini saya akan coba kupas. Yang pertama kita langsung saja, nanti kita lebih banyak ke forum tanya jawab biar gak ngantuk ya, jangan sender-senderan biar gak ngantuk nih. Kalau udah nyender-nyender nih biasanya karena orang taklim ini salah satunya adalah Allah cucurkan rahmat. Selain rahmat juga Allah kasih sakinah. Nah sakinah ini Pak yang penting Pak. Sakinah itu ketenangan. Terkadang kita saking tenangnya mendengarkan taklim tidur kita. Sakinah itu sakinah Ustaz, iya itu sakinah banget itu ya. Insya Allah enggak lah di sini ya. Di hadis yang pertama kali surat membacakan tadi, membana masjidah lillahi ta'ala, barang siapa membangun masjidnya karena Allah ta'ala, qala Bukairun hasibtu unnahu qala ya yabtaghi bihi wajhallah banallahu lahu bainan. Maka dikatakan barang siapa yang membangun masjid karena Allah Ta'ala mengharapkan wajahnya, maka Allah akan membangunkan baginya rumah atau istana di surga. Jadi siapa yang saat ini bantu
pasir, semen, besi, apalagi jendela, duit, tenaga, itu termasuk juga di dalamnya membangun. Maka orang ini akan dibangunkan istana nanti dalam surga. Loh, surga itu kan sudah istana, kenapa dalamnya ada istana lagi? Ada spesial. Ya, jadi buat orang-orang tertentu di dalamnya diberikan bangunan yang spesial. Seperti kita punya rumah yang mewah, rumah yang megah misalkan. Kita punya anak kecil. Anak kecil tersebut punya yang namanya hobi. Main jalan-jalan ke mall atau jalan-jalan ke tempat pariwisata, dia melihat rumah-rumahan. Misalkan ya, melihat rumah-rumahan. Kemudian ayahnya membelikan rumah-rumahan tersebut. Kira-kira anak tersebut lebih senang dengan mainan rumah-rumahannya tersebut atau rumahnya dia sendiri sebenarnya? Kalau buat si anak kecil, dia akan sangat jingkrak-jingkrak, lompat-lompat mendapatkan hadiah yang namanya rumah-rumahan tersebut. Inilah istana yang nanti Allah bangunkan. Ini istana yang lebih ya menyenangkan karena berupa hadiah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, rumah di dalam rumah, istana di dalam istana yang lebih menyenangkan lagi. Ini bonus, Pak. Jadi kita bisa dapatkan itu kalau kita memakmurkan masjid, salah satunya dengan membangunkan masjid. Nah, memakmurkan masjid ini beberapa imam menyampaikan bahwa saya memakmurkan masjid ini bukan hanya membangunnya saja, tapi bagaimana merawatnya dan mengisi di dalamnya. Bagaimana makmurnya masjid ini memenuhi aspek. Yang pertama, di dalamnya ada dakwah ilallah. Makmur dia. Kalau hari-hari masjidnya ada dakwah ilallah, makmur. Sehabis sholat diupayakan ini Bapak pengurus. Bismillah, mudah-mudahan ini sebagian daripada memakmurkan masjid adalah bagaimana itu kalimat-kalimat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, mengagungkan Allah dan membesarkan nama daripada baginda Rasulullah, memuji-muji baginda Rasulullah. Ini diupayakan dilakukan dengan cara apa? Dakwah ilallah. Dengan cara apa? Siapkan buku-buku taklim, ya, siapkan buku-buku hadis ataupun membaca Al-Quran, bacakan ayat-ayat Al-Quran setelah selesai sholat. Jangan plong begitu saja. Kenapa? Karena baginda Rasulullah selesai sholat dahulu, itu beliau itu menyampaikan itu daripada risalah-risalah kenabiannya. Jadi beliau setelah selesai sholat, kumpulkan ini para sahabat. Beliau kalau bahasa kita berceramah lah sebentar. Berceramah itu kalau kita tidak bisa orang yang ahli, maka bisa kita ambil dari buku. Siapkan buku. Banyak kitab-kitab, Riyadhus Shalihin, ya kan? Atau Fadhail Amal yang biasa dipakai oleh sahabat-sahabat kita, ya. Bacakan satu hadis saja. Ya, enggak usah banyak-banyak, satu hadis. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan dengarkan sebuah hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Pesan Rasulullah, sesungguhnya aku diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Saya ulang sekali lagi, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke bumi untuk menyempurnakan akhlak. Demikian hadirin, sudah kita dengarkan dan sudah kita bacakan satu buah hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Rasulullah diutus ini untuk menyempurnakan akhlak. Semoga kita bisa sampaikan kepada keluarga kita yang ada di rumah, dan kita bisa sebarkan kepada saudara-saudara kita, dan kita bisa memperbaiki akhlak-akhlak kita. Demikian, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup, Pak. Satu hadis ini jamaah mungkin ada 10-50 jamaah yang mendengarkan, tapi mungkin satu yang nyantol, Pak. Yang nyantol ini pulang dia kepada keluarganya mengatakan, "Ma, tadi saya dengar itu ada hadis pendek. Rasul itu ternyata diutus ke bumi ini bukan untuk jadi pedagang, bukan untuk jadi pegawai, bukan untuk jadi pejabat, bukan untuk jadi apa ini, orang yang kaya raya, bukan. Ternyata Rasul itu diutus itu untuk menyempurnakan akhlaknya." Ma, oh iya, Mama udah pernah dengar itu ya. Terjadi dialog. Sehingga apa? Zaman Rasul dulu tidak ada pondok pesantren, tidak ada SMA, tidak ada SMP waktu itu, ya. Tidak ada lembaga pendidikan agama, tapi anak dan istri para sahabat hafiz Quran.
Kenapa? Kalau wanitanya nggak pada datang ke masjid, yang datang ke masjid cuma bapak-bapaknya waktu itu. Wanitanya di rumah menunggu daripada perintah daripada sang suami dan Rasulullah, sehingga mereka menunggu di rumah apa yang disampaikan oleh Rasulullah, sehingga mereka haus. Ya, apa yang Rasulullah sampaikan tadi selesai sholat ya? Oh, Rasul ngomong seperti ini. Maka banyak periwayat yang akhirnya turun daripada sahabiyah. Ya Pak ya, jadi diupayakan ini salah satu memakmurkan masjid ini adalah bagaimana kita ada dakwah ilallah di situ. Dan dakwah Nabi Muhammad SAW sampaikan walaupun sedikit, nggak usah banyak-banyak. Oh, gak ada bukunya, ayat Al-Quran saja yang ada artinya. Ya, Alif Lam Mim, bapak-bapak kita bacakan satu ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim, artinya adalah Alif Lam Mim. Demikian bapak-bapak, kita tutup dengan doa kifrah majelis misalkan. Maka orang-orang bertanya, ini kok cuma baca Alif Lam Mim doang, terus artinya kok Alif Lam Mim? Sampai di rumah bertanya-tanya, kenapa artinya Alif Lam Mim itu Alif Lam Mim? Sehingga timbul pertanyaan dari orang jamaah yang ada di bawah, kenapa artinya Alif Lam Mim? Sampai dengan siang nggak terjawab dia. Dibuka kitabnya juga, Al-Qur'annya juga artinya Alif Lam Mim. Loh, kok Alif Lam Mim juga? Buka Al-Qur'an lagi, satunya lagi Alif Lam Mim. Kenapa Alif Lam Mim artinya Alif Lam Mim ini? Sampai dengan zuhur nggak bisa kejawab juga, sampai dengan maghrib nggak kejawab juga. Maghrib ada kajian ustadz di sini misalkan. Tanya, "Hai ustadz, tadi kita ada kajian tadi itu bahas surat Al-Baqarah awal pertama itu bacanya cuma Alif Lam Mim doang. Terus diartikan sama Mas Akbar yang baca misalkan cuma baca Alif Lam Mim doang. Terus baca doa kifarah majlis. Terus kami kebingungan, itu artinya Alif Lam Mim apa kok Alif Lam Mim? Tolong dijawab Ustaz. Maka dengan jawab pertanyaan seperti ini dapat ilmu baru. Apa jawaban sang Ustaz? Oh iya, Alif Lam Mim itu adalah awal kalimat. Yang disebut dalam Al-Quran, Alif Lam Mim ini adalah ayat mutasyabihat. Arti ayat mutasyabihat adalah artinya yang tahu persisnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alif Lam Mim, Nun, Yasin, Toha, kemudian Kaf, Ha, Ya, Ain, Shod. Ini namanya ayat mutasyabihat, Pak. Jadi kalau orang mengartikannya itu dengan arti yang lain, salah. Kenapa? Karena arti sesungguhnya hanya Allah yang tahu. Oh begitu, dapat ilmu baru orang tersebut. Besoknya lagi tambah, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Diartikan, artinya bapak-bapak, inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin, bertakwa. Ulang lagi, inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang beriman, bertakwa. Tutup dengan doa kifrah majelis. Mikir lagi jamaah. Oh ini kok Al-Quran ini kok dikatakan inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Maka jamaah di dalamnya ini mikir, kalau memang demikian ini berarti betul-betul benar ini Al-Quran ini. Sementara skripsi, tesis, disertasi itu tulisan di depannya paling tidak ada tulisan yang kira-kira bahasanya seperti ini. Ya. Demikian tulisan kami yang masih sangat jauh dari sempurna, maka kami mohon tambahan saran dan kritik di dalamnya. Kenapa? Karena masih banyak kekurangannya. Sekarang kita bertanya, disertasi yang seperti aja masih mengatakan masih banyak kekurangannya. Orang yang menuliskan juga masih sadar masih banyak kekurangannya. Setiap kali buku ada tulisannya seperti itu. Tapi Al-Quran pertama kali dibuka langsung pede mengatakan, inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Berarti apa yang ada dalam Al-Quran ini benar semua ini. Siapa yang bisa mengatakan tidak ada keraguan di dalamnya? Adalah orang-orang petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau orang bertakwa nggak ada yang ragu dalam Al-Quran. Semua dalam Al-Quran benar. Tidak ada yang salah satu huruf pun. Tidak ada yang salah satu kata pun. Pasti benar. Siapa yang menyamin? Yang menciptakan segala ciptaan. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat ilmu baru. Maka ini pesan ini pengurus Pak Haji mungkin coba didawamkan sedikit-sedikit saja, nggak harus diterangkan, dibacakan saja, ya nggak perlu diterangkan, biarkan nanti masyarakat sendiri yang coba mencari artinya, menafsirkan dengan tafsir-tafsir Jalalain, ya.
tafsir Ibnu Katsir, biar mereka buka sendiri. Tugas daripada kita taklim wa ta'lum di sini menyampaikan saja. Kalau menyampaikan ke semuanya bisa. Nah, kita suruh anak yang baru lulus SMP, lulus SMA, "Dek, tolong baca ini ke atas ya." Bacain aja. Nah, baca dia. Asal dia bisa baca, benar insya Allah. Tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, doa kifarah majelis atau alhamdulillahirabbil alamin. Cukup itu, biarkan dicerna. Ini bagian daripada taklim wa ta'lum. Sehingga apa? Ada proses di dalamnya ini tambahan ilmu untuk kita. Ya, kemudian di dalamnya juga kalau ingin memakmurkan masjid, bapak-bapak sekalian, yang pertama tadi apa? Taklim wa ta'lum. Apa? Taklim wa ta'lum. Saling ajar dan mengajarkan. Jadi ada yang memberikan, ada yang menerima. Ya. Kalau emang nggak ada di beberapa tempat itu saking nggak jamaahnya itu nggak suka taklim misalkan seperti itu. Ada orang yang memang suka taklim. Jadi beliau akhirnya baca sendiri. Nggak ada yang dengerin tapi dia baca. Misalkan kitab Riyadhus Shalihin, dia baca satu hadis. Nggak ada yang mendengarkan itu Pak karena semuanya sibuk. Maka pesannya siapa yang mendengarkan taklim, ya siapa yang membacakan taklim, kok di depannya kok nggak ada yang mendengarkan? Maka yang menggantikan mendengarnya itu adalah para malaikat-malaikatnya Allah. Gitu Pak. Jadi jangan khawatir kalau emang bisa taklim dibuat di sini atau berdiri sejenak pakai Al-Qur'an atau pakai Riyadhus Shalihin, Fadilah Amal, Muntahab Ahadis. Nah, baca satu saja. Nah, itu taklim taklum ya. Didawamkanlah sebisa mungkin. Sehabis sholat ada yang dibawa pulang. Yang kedua zikir dan ibadah. Salah satu memakmurkan masjid ini harus ada zikir dan ibadah. Nah, tadi imam kita sudah Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini bagian daripada zikir. Bapak-bapak selesai daripada itu zikir juga. Ya, ini bagian daripada zikir dan ibadah. Kita sudah ada sholat, berarti kita memenuhi kriteria tersebut. Ya, apa arti zikir? Zikir ini artinya ingat. Ya. Kenapa kita habis sholat harus istighfar? Ulama sampaikan kita ini kalau mau beramal, sebelum beramal kita istighfar, ketika beramal kita istighfar, sesudah beramal kita istighfar. Sebelum beramal kita istighfar untuk apa? Untuk menjaga daripada keikhlasan kita. Astagfirullahaladzim, saya mau sholat ya Allah. Jangan sampai sholat ini dipandangnya sama orang ini kita kelihatan sombong, kelihatan angkuh, kelihatan soalim. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Beramal ketika sedang beramal istighfar. Ya, sedang melakukan sedekah, istighfar kita. Astagfirullahaladzim. Menjaga apa? Setan itu pandai betul menjerumuskan. Sehingga waktu ngasih sedekah, nasi kotak ataupun apa itu, silakan Pak, astagfirullahaladzim. Bukan hanya foto saja. Sambil ngasih selfiean gitu ya. Orang mendapatkan nasi kotaknya saja tapi wajahnya tersebar kemana-mana, sehingga orang tersebut kecil hati kadang-kadang. Terkadang kalau kita ngasih itu kadang-kadang saya juga miris juga ya kalau ngasih gitu. Kita niatnya ngasih saja Bapak itu sudah siap-siap. Pak, nggak difoto dulu Pak gitu. Oh enggak Pak, enggak difoto-foto. Enggak, biasanya kalau orang ngasih itu selalu difoto seperti itu. Jadi kebiasaan mereka mengecilkan hakikat makna daripada ngasih. Makanya kalau mau foto, mau ngasih, dijaga dengan istighfar. Supaya apa? Kita ini ikhlas. Kan kita bukan mau nyari gambarnya. Ya kalau untuk dokumentasi, untuk kenang-kenangan, atau melatih anak kita, kayak saya misalkan dengan anak begitu ya. Di foto dia senang gitu kan. Ini bagian daripada mengajarkan, ada dakwahnya di situ boleh. Tapi diisi dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan nggak ada orang yang menganggap kita ria, sombong seperti itu. Dan kita jaga juga, insya Allah ini ikhlas kok Pak. Bukan hanya untuk foto-foto yang dipamerkan, enggak. Ikhlas lillahi ta'ala. Dijaga dengan istighfar. Dan yang terakhir, sesudah beramal, sudah dikasih, sesudah sholat, sesudah zikir, istighfar. Makanya setelah saya sholat kita itu ada istighfar. Astagfirullahaladzim. Untuk menjaga apa? Takut amalan sholat kita ini ada celah rusaknya. Maka kita minta ampun sama Allah agar ditambal kekurangannya dengan istighfar tersebut. Ditambah lagi dengan apa? Sholat sunnah setelahnya. Kalau habis subuh nggak ada sholat sunnah, ya. Ini penambalan untuk menjaga apa? Keikhlasan daripada kita zikir dan ibadah. Pertama, dakwah ilallah.
kemudian zikir ibadah, yang ketiga hikmat. Ada masa hikmat. Hikmat itu apa? Hikmat terhadap seluruh saudara kita ini berusaha untuk kita melayani saudara kita tanpa kita minta untuk dilayani. Seperti itu. Ya, berusaha saja kita minta untuk dilayani tanpa harus meminta dilayani. Maka kalau ingin lebih makmur lagi masjidnya, ini kan masjid pinggir jalan. Saya sudah melihat di sini sudah ada wadah teko kopi gitu ya, atau teh gitu. Untuk orang-orang yang lewat itu ada, udah disiapkan. Jadi kalau orang istirahat ke sini sudah bisa minum gratis, itu ada. Ada nggak Pak? Ada. Ah, sudah top. Ini bagian daripada hikmat. Ya, kita belajar dengan masjid-masjid besar, masjid-masjid yang makmur itu seperti itu Pak. Sudah nggak ada zamannya lagi Pak sekarang ini Pak. Mohon maaf ya. Mohon maaf ini saya rekam juga suara saya, nanti saya upload di YouTube nih. Ya. Sudah nggak ada zamannya lagi masjid ini ditutup-tutup Pak. Kan ada dulu itu Pak, mohon maaf ya. Ini mudah-mudahan Allah kasih hidayah terhadap diri saya dan kita semuanya ya, serta orang-orang yang mendengarkan bahasa ini. Ada memang masjid yang dianggap danger, ya, karena dia mungkin nilai infaknya di situ banyak, atau dia donatur, atau dianggap sebagai masjid pribadi, sehingga masjid ini tertutup untuk umum, sehingga selesai sholat langsung dikunci. Orang lain masuk ini tidak bisa lagi, sholatnya harus di luaran. Mohon maaf, udah nggak zamannya lagi Pak. Sekarang zaman ini kalau bisa masjid dibuka dan aman dengan manajemen yang terbaik. Seperti ini karena kita dimintakannya manajemen masjid yang makmur seperti apa. Jadi saya coba kupas ini Pak. Kalau bisa masjid ini Pak hidup amalan 24 jam Pak, itu baru masjid keren Pak. Kenapa? Karena toilet umum aja buka 24 jam Pak. Pom bensin itu buka 24 jam. Masa masjid habis sholat dikunci? Kan lucu. Gak imbang lagi. Untuk dunia orang mati-matian 24 jam, untuk akhirat kita malah tutup. Sementara ibadah kita waktu sholat aja ingat dunia gitu loh. Sayang kan Pak? Jadi pengurus-pengurus masjid, dapatkanlah itu pahala jariah mengalir dengan membuka masjid ini 24 jam, tapi dengan standar keamanan baku. Kalau emang belum bisa ya dijaga sampai dengan manajemennya bagus seperti itu. Kalau emang bisa ya. Maka masjid-masjid yang sudah makmur itu mereka hidup 24 jam. Bagaimana cara menghidupkan 24 jam? Gandeng Pak sahabat-sahabat kita di jamaah tabligh itu Pak. Mereka dengan sangat senang sekali ingin memakmurkan masjid 24 jam mereka itu. Jadi gandeng pengurus dengan mereka supaya bisa apa? Supaya bisa kerjasama. Zikir, ibadah, nanti habis sholat sampai dengan isya kan biasanya orang pada pulang ya. Jamaah-jamaah itu mereka membuat gantian shift. Siapa yang jaga dari jam 10 sampai jam 11, jam 11 sampai jam 12 supaya ada amalan di sini yang sholat, yang baca Quran. Jam 12 sampai dengan jam 1, jam 1 sampai dengan jam 2, jam 2 sampai dengan jam 3, jam 3 sampai dengan jam 4. Siapa yang jaga bergantian mereka bergiliran. Kalau emang mereka sudah hidup amalannya juga. Ya, sampai dengan subuh siapa? Ajak mereka Pak dengan senang hati, dan masjidnya nanti akan makmur 24 jam Pak dipakai, itu pahalanya mengalir untuk sang pemberi infak. Nah itu dipakai betul ini Pak ya. Sayang kalau masjid ini ditutup habis sholat. Kebanyakan masjid-masjid kita ini karena bagian daripada manajemen, selesai daripada sholat zikir sebentar, kemudian ada taklim sebentar, habis itu masjid kosong blong Pak. Kita tengok Pak di TV, di acara-acara program kriminal itu Pak, banyak pembobolan kotak masjid, betul gak? Apa penyebabnya pembobolan kotak masjid? Karena masjidnya sepi. Masjid sepi ini sudah diawasi sama dia bukan hanya hari itu, diawasi setiap hari. Oh hari jam sekian ini kosong, jam sekian ini kosong. Maka dia paham betul pada jam segitulah dia masuk, begitu. Nah, makanya kalau bisa hidupkan 24 jam. Kalau emang belum bisa ya dikunci. Memang harus solusinya seperti itu supaya terjaga. Maka caranya supaya dia makmur, gandeng teman-teman kita jamaah tabligh. Nah, mereka ini orang-orang yang tidak minta bayaran, ya. Mereka tulus untuk mengabdi, padahal mereka siap untuk berkorban seperti itu. Gandeng mereka. Kemudian yang berikutnya ini Pak, memakmurkan masjid berikutnya dengan cara, nah ini mohon maaf nih, saldo di masjid kita ini full atau enggak? Saldo infak gitu, infak sholat Jumat,
habis acara-acara gitu, full atau langsung habis. Ini perlu dikoreksi juga Pak. Manajemen Masjid Jogokarian Yogyakarta itu mengajarkan kepada kita salah satunya, ini bagaimana cara memakmurkan masjid adalah dengan cara membuat apa yang disedekahkan semakin manfaat. Apa itu? Mereka mengatakan zakat, infak, sedekah yang diberikan oleh seluruh jamaah harus bernilai zero. Apa zero artinya Pak? Nol. Jangan ada yang mengendap di kas masjid. Kenapa? Karena mereka bersedekah itu untuk digunakan sebagai amal, bukan untuk ditumpuk-tumpuk, memperbesar itu jumlah daripada angkanya, depositnya, sehingga pada saat pengumuman itu selalu gagah. Ya, total kas masjid ini adalah 300 juta. Besar banget itu. Besok 350 juta hanya untuk besar-besaran itu, dengan masjid yang lain nggak ada guna Pak. Saya katakan demikian, ya. Kenapa? Karena uang itu dititipkan oleh hamba Allah ke masjid ini untuk dipergunakan, dihabiskan, dizerokan. Allah yang menjamin itu rizki masjid, setiap minggunya, setiap bulannya dari dana infak dan daripada donatur. Jadi jangan pernah khawatir terus ditunda-tunda, jangan. Bagaimana uang itu bisa habis dan manfaat? Gunakan metode yang sekarang ini ada Pak. Contoh misalkan zaman kita sekarang ini zaman wifi. Masjid Jogokarian itu menerapkan bagaimana masjid dikasih wifi Pak, ya. Kemudian masjid dikasih tempat permainan anak. Ini bagian daripada aset Pak, ya kan? Kenapa? Anak-anak sekarang ini senangnya main gadget Pak. Di rumah mungkin mereka nggak ada wifi, kehabisan daripada kuota. Mereka main ke masjid Pak untuk mainan wifi di situ. Tapi minimal anak itu sudah nongkrongnya di masjid. Karena kalau kita tidak arahkan mereka nongkrong di masjid, mereka akan nongkrong di tempat-tempat yang lain. Nongkrong di mall, nongkrong di perapatan, nongkrong di pojokan, nongkrong di gelep-gelepan. Akhirnya nggak karu-karuan. Maka fasilitas tambahkan wifi, tambahkan permainan anak-anak, sehingga anak-anak kecil sama emak-emaknya, sama mbak-mbaknya yang biasa ngebantu itu sore ataupun pagi hari datang ke masjid. Ayo mainan di masjid. Mereka bermain ceria, berusaha dekat dengan masjid. Ini bagian daripada manajemen Jogokarian Pak, rupanya Pak. Sehingga masjid tersebut dinobatkan sebagai masjid terbaik saat ini Pak, dengan manajemen. Jamaahnya makmur dan orang yang menyumbang pun nggak main-main Pak. Uang itu dipergunakan betul-betul, bukan hanya diendapkan saja, ya. Buat mainan, perosotan gitu Pak. Entah anak kecil senang mereka. Wifi dihidupkan, bujang-bujang pada ngumpul di sini, gadis-gadis pada ngumpul di sini, nggak masalah Pak. Bukan untuk pertemuan, tapi mereka akses wifi yang mereka pojok, laki-laki sebelah sana, perempuan sebelah sini. Kalau akhirnya mereka berjodoh, lebih baik seperti itu Pak, berjodoh di masjid daripada berjodohnya di klub malam. Bisa dipahami di sini Pak, ya. Nggak apa-apa. Pertemuan saya pertama kali di Masjid Al-Kausar. Al-Kausar menjadi asbab bertemunya jodoh. Ini dapat pahala semua nih Pak. Ketika mereka mengucapkan ijab kabul, bergoncang arasnya Allah. Oh, ini pasti pengurus-pengurusnya ini yang hebat luar biasa. Gitu. Siapkan tempat istirahat Pak, bagian daripada manajemen Pak. Di manajemen Jogokarian itu kalau kita silaturahim ke sana itu ada kamar-kamar, bilik-bilik ataupun kasur-kasur yang dipersiapkan untuk mereka beristirahat. Kalau emang belum ada kasurnya, kasih ambal Pak bagian depan itu untuk para ojek online, habis sholat istirahat di situ. Biarkan masjid ini makmur Pak, ya, makmur betul-betul. Orang habis gokar, capek, duduk sebentar, jangan diusir Pak, jangan diusir, jadilah pribadi yang ramah. Terus di masjid-masjid yang lain itu sudah ada tulisan Pak. Kalau di sini sudah ada apa belum nih gambaran? Kalau tulisan masjid yang tidak bertanggung jawab seperti ini, silahkan tambahkan kunci. Kehilangan motor dan kendaraan bukan tanggung jawab kami. Ini adalah pola pikir lama Pak. Di Masjid Jogokarian tidak berlaku demikian. Silahkan tinggalkan motor Anda, khusyuklah beribadah. Motor Anda hilang, kami ganti. Hebat nggak ini pengurusnya Pak? Motor hilang kami ganti. Kalau ada pengurus yang menuliskan di situ, apa ini? Motor hilang kami tidak bertanggung jawab. Kalau kata pimpinan masjid yang di Jogokarian itu, pemimpin model apa seperti itu? Barang hilang kok nggak tanggung jawab. Dikatakan demikian Pak.
Maka pemimpin itu bertanggung jawab. Motor hilang kami ganti. Bagaimana caranya? Dibuat manajemen. Memang panjang. Ada bagian pengurusan parkir yang bertanggung jawab dan tidak menerima fee daripada parkir. Tuh, jadi orang senang ke masjid tersebut, Pak. Ke Masjid Jogokarian itu orang berbondong-bondong mau datang ke sana pakai jadwal, Pak. Kenapa? Karena bagus. Dibuat manajemen, siapa bagian parkir, yang parkirnya ini yang ramah. Ya, kalau mereka menyeberangkannya sebelah kiri, jangan sebelah kanan. Kalau sebelah kanan pasti sopirnya buka jendela untuk ngasih uang 2.000, 5.000 seperti itu kan. Tapi dia sebelah kiri dengan ramah, ya Pak, silakan Pak. Senang jadi orang itu, ramah-ramah. Tukang parkirnya termanajemen kayak di mall, bagus gitu loh. Tidak menerima tips seperti itu, senang. Ada penginapannya. Nah, penginapan maksudnya tempat untuk istirahat sejenak seperti itu. Sehingga orang datang ke masjid ini betul-betul nyaman. Ini saya hanya menyampaikan saja Pak ya, bagian supaya nanti kita bisa berpikir berjiwa besar, nanti satu hari siapa tahu masjid ini bisa seperti itu, kita bisa contoh. Saya ada flash disknya itu, insya Allah kalau emang masih ada, saya tentang manajemen masjid itu dari Jogokarian tuh. Atau buka sajalah di YouTube atau di apa itu ada itu, ya. Manajemen masjid yang modern saat ini Pak. Sudah nggak zamannya menumpuk-numpuk uang. Karena sekarang masyarakat kita pintar. Saya ini kasih uang kemarin 1 juta. Kemarin dibahas uang itu. Dari aset masjid misalkan 100 juta. Gara-gara ngasih uang 1 juta kok duitnya jadi 101 juta. Terus minggu depan masih 100 juta. Minggu depan lagi dia malah nambah lagi uangnya. Dia mikir, loh berarti uang saya ini nggak dibelanjakan sama pengurus masjid ini. Cuma diuntuk-untuk aja, dikumpul-kumpulin. Cuma untuk besar-besarin daripada kas masjid tersebut. Wah, nggak manfaat uang saya ini. Orang akan berpikir kayak gitu Pak. Dunia sekarang sudah digitalisasi, jadi mereka sudah bisa mengakses semuanya begitu. Jadi pintar masyarakat kita ini. Tapi kalau hari ini kita dapat infak 1 juta dari hamba Allah. Dan alhamdulillah 1 juta tersebut sudah kita belikan bata 2.000 misalkan. Langsung manfaat, alhamdulillah, langsung terpakai itu. Hari ini kita dapat infak dari ibu ini 5 juta. Alhamdulillah sudah langsung kita sedekahkan untuk pembayaran tukang. Orang seneng Pak. Tapi kalau diuntuk dia nggak pakai uang saya ini. Ininya juga masih banyak kasnya. Jadi orang tidak akan begitu intens ngasih ke sini Pak. Ini bagian daripada manajemen. Yang tadi yang agak urgent tadi itu Pak, siapkan wifi untuk anak-anak kita Pak. Ini zamannya Pak. Terus kita sebagai pengurus supaya kita ini makmur. Ini kan kita coba tengok nih Pak, mohon maaf ini. Tidak ada satupun anak kecil Pak sholat subuh di sini Pak. Nggak ada ini Pak. Paling nggak anak-anak yang ABG nggak ada satupun di sini. Siapa yang masih ABG? Ada nggak Pak? Ada nih Pak. Ini bahaya Pak kalau kayak gini Pak. Nanti satu meninggal, satu nggak ada, satu pergi, kosong masjid kita Pak subuh hari Pak. Jadi harus ada regenerasi. Manajemen masjid harus ada regenerasi. Bagaimana harus menjadi pengurus yang yang cool terhadap anak-anak, yang friendly terhadap anak-anak. Ya. Sehingga apa? Anak-anak datang ke masjid itu senang. Kalau perlu dikasih permen, anak-anak besok sini lagi ya, masjid lagi kasih hadiah permen. Senang anak-anak itu. Nanti dia ngojokin ayahnya, ya ke masjid ya. Kalau di masjid itu sama Pak Haji itu dikasih permen seperti itu. Senang anak-anak. Nanti ada regenerasi. Yang generasi itu akan menjadi generasi penerus berikutnya. Anak-anak ABG-nya, SMA-nya siapkan wifi di sini. Sehingga nanti pada saat zuhur tiba, mereka sedang mengakses wifi, entah itu main Mobile Legends, entah main apalah pokoknya. Kasih di situ tulisan ya, batasan supaya tidak mengakses video ataupun gambar-gambar yang tidak bagus, ya kan? Mereka mengaksesnya yang bagus. Kemudian waktu azan tiba, wifi-nya dimatikan. Tek. Nah, anak-anak, zuhur sudah tiba, wifi dimatikan dulu, ambil wudhu. Ayo kita sholat berjamaah. Sehingga mereka masuk ke dalam masjid sholat berjamaah bareng sama kita. Kalau enggak bapak-bapak sekalian, mereka nongkrongnya di tempat-tempat umum. Kenapa mereka senang nongkrong di kafe? Kafe itu cuma beli kopi paling sama gorengan atau apa itu Pak. Harganya berapa tuh? 50.000. Terus apa yang mereka membuat betah di situ? Karena mereka asik mengakses wifi Pak. Duduk mereka ngobrol sama teman-teman yang kongko-kongko, ya kan? Sambil mainan HP, wifi, sudah zamannya seperti itu. Maka didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Itu pesan Ali bin Abi Thalib Pak.
Maka ketika masjid ada wifi-nya, anak-anak akan senang. Wayaya sholat dimatikan, diajak untuk sholat berjamaah. Itu daripada bagian. Nah, kemudian yang terakhir ini closingnya. Nanti kita siapkan forum tanya jawab biar agak panjangan sedikit sampai dengan jam 6 nanti. Muslim itu bersaudara, tadi dikatakan. Ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina ahwaikum. Maka damaikanlah diantaranya kalau ada yang berseteru. Ini kan bagian daripada apa yang diminta tema kita pagi hari ini, bagaimana memakmurkan masjid dan muslim itu bersaudara. Saya sampaikan, Pak, kita sesama muslim ini sekarang ini dalam kondisi dipecah belah, Pak. Yang satu dibuat nggak suka dengan yang lain dibuat nggak suka dengan yang itu nggak dibuat suka dengan yang lain. Seperti itu, Pak. Terus seperti itu. Zamannya memang zaman Jababiro seperti ini. Kita dibuat pecah belah seperti ini, ya. Yang satu pakai kunut, yang satu nggak pakai kunut. Ada yang gosokin. Yang satu pakai bismillah pada saat Al-Fatihah, satunya nggak pakai bismillah langsung Al-Fatihah, digosokin, Pak. Yang satunya celananya cingkrang, yang satunya menutup mata, digosokin. Yang satu biasa pakai peci putih, yang satu biasa pakai peci hitam, digosokin. Yang satu biasa pakai kuku, yang satunya bisa pakai jubah, digosokin itu, Pak. Ini masa, Pak, saat ini, Pak. Maka ingat daripada pesan Allah tadi itu, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Jangan mau digosok-gosok, Pak. Sudah, jangan mau dikompor-komporin, saatnya bersatu. Kalau kita digosok-gosok, maka apa kata Rasulullah ini sudah mulai terbukti. Nanti umatku ini seperti lautan, tapi buihnya saja. Seperti buih di lautan. Banyak tapi seperti buih di lautan, terombang-ambing kesana kemari, nggak ada prinsip. Gosok ini gampang jadi sumbu pendek, gosok yang ini gampang panasan, gosok yang ini gampang terprovokasi, kasih tahu yang ini gampang kita panasan, kasih tahu yang ini gampang kita mengkafirkan, kasih tahu yang ini gampang kita menjelekkan. Kapan kita mau bersatu, Pak? Ini sudah masanya. Saya kasih tahu Bapak-bapak supaya kita ini bisa bersaudara betul-betul satu. Kita ini syahadatnya sama, sholatnya zuhur masih 4 rakaat, berarti saudara kita. Oh, sholat subuhnya masih 2 rakaat, saudara kita. Masalah kunut, gak kunut, dari dulu sudah berbeda. Jangan kita membesar-besarkannya, dari dulu itu berbeda. Dari yang menciptakan kunut dan gak pakai kunut di Indonesia ini saja, ya. Ini ketika yang pakai kunut, nah, saya tidak sebutkan nama tokohnya karena kita sudah paham semua. Yang biasa pakai kunut, satu hari berkumpul dengan yang tidak pakai kunut, beliau tokoh kita ini. Kemudian yang pakai kunut ini disuruh jadi imam. Di belakangnya juga banyak yang pakai kunut. Tapi begitu suruh sholat bareng-bareng, yang pakai kunut ini tiba-tiba nggak pakai kunut dia. Saya tidak sebutkan tokoh kita yang mendirikan ini, ya karena kita sudah paham semuanya. Ternyata nggak pakai kunut. Maka santri-santri ngomong, Yai, apa nggak pakai kunut? Sementara engkau ini tiap hari ngajarin kami suruh pakai kunut. Ini kok nggak pakai kunut? Apa jawaban kiai tersebut? Di belakang saya ada sahabat saya, satu organisasi yang mereka tidak pakai kunut, maka saya lebih baik tidak pakai kunut untuk menjaga perasaannya. Begitu. Jadi rela dia nggak pakai kunut untuk menghormati nih teman-teman yang Muhammadiyah tadinya, ya, yang tidak pakai kunut, yang NU-nya suruh jadi imam, yang NU-nya nggak pakai kunut waktu itu, sehingga yang Muhammadiyah nyaman. Berikutnya besoknya tokoh Muhammadiyah ini disuruh pakai apa? Suruh jadi imam. Beliau akhirnya pakai kunut juga. Kenapa? Beliau mengatakan karena di belakang saya ada ahli-ahli kunut yang mengikuti saya, maka persatuan lebih dijaga dibandingkan perpecahannya. Jadi kalau masih ada saudara kita sholatnya bareng, ke masjidnya bareng, sahadatnya kalau ketemu masih assalamualaikum, berarti masih saudara kita. Jangan dicari-cari kekurangannya, Pak. Nggak akan ada habisnya itu. Satu senang pakai kuku. Kenapa pakai kuku? Seperti ya memang hobinya pakai kuku, dan di Indonesia lazim pakai kuku. Ada yang bisa pakai sarung, karena memang di Indonesia lazimnya kita pakai sarung ya Pak ya. Adat kita pakai sarung seperti itu. Ada yang senangnya pakai celana, agak sedikit modern sedikit, seperti nggak masalah. Ada yang senang pakai jubah kayak ustadz seperti itu, ya tidak masalah. Semuanya ada senangnya masing-masing. Intinya sholatnya mereka masih sama dengan kita, artinya saudara kita. Jangan pernah mau dipecah belah. Yang terakhir saya ingin analogikan
Seperti bangunan ini. Pernah saya juga waktu itu analogikan, saya ingin analogikan lagi. Muslim itu kan seperti satu tubuh, Pak. Tubuh kita ini kalau kaki yang ke lempar daripada balok, kaki kita ketimpah balok, kaki yang kena, air mata keluar dari matanya. Mulutnya langsung beringis, giginya tampak semuanya, rambutnya rasa sampai ke ubun-ubun sakitnya. Dadanya deg-degan, mulutnya langsung mengadu-adu, tangannya langsung ngelus. Yang sakit badal kaki jempolnya misalkan. Inilah muslim, Pak. Muslim satu dengan muslim yang lain ini bersaudara. Maka kalau ada muslim yang sakit, kita ikut merasakan sakit. Seperti bangunan ini, Pak. Ini yang terakhir close. Di dalam lantai kita ini ada apa nih, Pak? Bawah keramik kita ini. Di dalam keramik, kalau kita bongkar dalamnya apa? Tanah, terus apa lagi? Semen, pasir, apa lagi dalamnya nih? Koral, nah betul, koral. Dalamnya ini pasti ada ini, Pak. Tapi mereka kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Untuk membangun daripada lantai yang halus seperti ini butuh pengorbanan pasir, koral, semen yang tidak tampak di bawah, Pak. Tapi mereka tidak teriak-teriak untuk dikasih tahu, saya koral ada di bawah loh, saya ada pasir di bawah ini loh. Tapi mereka nggak teriak-teriak. Di atasnya lagi tiba-tiba baru datang ini sudah diinjak-injak, tiap hari diinjak-injak, nggak protes dia. Digosokin, kadang ada yang kena ingus, kena apa, nggak protes dia. Baru datang sekali tiba-tiba langsung ditaruh di atas plafon tuh. Nggak iri itu yang namanya semen, pasir dengan plafon yang ada di atas. Kamu tempatnya kok baru datang langsung di atas, langsung indah. Tidak iri dia. Tiba lagi datang namanya AC. Kamu baru datang langsung nongkrong tempatnya yang paling strategis lagi di mana-mana. Nggak iri itu lantai dengan di atas, yang di bawah pun ada jendela, nggak iri dengan yang di atas. Terus paling atas sendiri ada genteng. Di dalam plafon ini sebelum genteng itu ada apa itu? Usuk, rengnya. Ada kayu-kayu, ada paku, ada besi, segala macam, nggak kelihatan, Pak. Di atasnya itu ada yang namanya genteng. Tiap hari kepanasan, nggak pernah protes sama di bawah yang dia kedinginan. Dikasih AC, genteng itu nggak pernah protes. Begitulah hakikat kita, Pak. Satu lembaga permasjidan Al-Kautsar ini, seluruh pengurus jangan sampai ada yang merasa paling terbaik. Ya, merasalah bahwa kita saling topang dan saling menguatkan seperti bangunan ini. Bangunan ini kalau nggak ada atapnya bocor semuanya. Bangunan ini kalau nggak ada plafonnya nggak terlihat indah. Kalau nggak ada AC-nya nggak dingin kita. Kalau nggak ada jendela nggak ada seninya. Kalau nggak ada yang diinjak-injak, tanahnya kotor juga, kita nggak mungkin khusyuk dalam ibadah. Yang di bawah pun tidak pernah protes. Begitulah pengurusan. Maka pengurus kompak, solid, saling menopang. Dari mulai ketua sampai yang paling rendah apa bahasanya kita, semuanya sama. Sama-sama kita ini mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Toh nggak ada yang dibayar. Pengurus di sini dibayar nggak, Pak Haji? Nggak ada yang dibayar, toh? Nggak ada yang dibayar. Bayarannya dari Allah semua. Jadi buat apa kalau kita hanya dapatkan dari makhluk? Hanya sekedar pujian saja, buat apa? Seperti itu. Ya kan? Bahkan terkadang pengurus malah kita nombok-nombok, ya Pak ya. Nombok apa kekurangan apa, udahlah pakai uang saya dulu nggak apa-apa. Pengurus kadang-kadang sebenarnya itu pengurus yang bagus seperti itu, ya. Nah, jadi kita di manajemen masjid agar terjalin persatuan ini, kita sama-sama bahwa diri kita ini ya membutuhkan masjid. Bukan masjid yang membutuhkan kita. Kita ini membutuhkan agama, bukan agama yang membutuhkan kita. Kalau kita nggak jadi pengurus, Pak, hari ini nggak jadi pengurus, besok sudah diganti sama orang lagi, Pak, dan tetap berjalan itu, Pak. Tapi bagaimana kita sedang menjabat, ada di dalamnya, kita butuh dengan masjid. Ya Allah, ini butuh aku dengan masjid. Aku harus banyak-banyak khidmat dengan masjid. Saya butuh dengan agama. Karena kalau kita dilempar dari agama, Pak, kita nggak ada di agama ini, Pak, akan Allah ganti dengan orang-orang baru yang beragama lebih baik daripada kita. Maka kita merasa butuh, ya Allah, aku ini butuh dengan agama. Aku akan berjuang mati-matian untuk ini agama. Seperti itu, Pak. Ya. Jadi persatuan di dalam masjid ini harus diwujudkan. Kalau ada misalkan pengurus atau jamaah, ya kan, yang mungkin tidak sepaham, berseberangan, tidak cocok ide segala macam, harus ada yang menamaikan, merukunkan dengan cara apa? Bersilaturahim, Pak. Karena ada orang yang senang didatangin, nggak mau dia didatangin. Pokoknya enggak, saya udah kadung sakit hati, nggak mau lagi saya datang ke masjid, misalkan.
Datengin bareng-bareng, assalamualaikum Pak, bawa buah-buahan seperti itu. Ya kita ke masjid lagi, rukun. Tidak ada yang pecah-pecahan seperti itu. Ya, misalkan ada beberapa tempat yang pernah saya singgahi itu masjid. Ketua masjid hari itu dia lengser ke Prabon. Apa lengser ke Prabon itu? Berganti pengurus lah ya, gitu ya. Gara-gara ganti pengurus, pemilihan dia nggak kepilih lagi, besok nggak ke masjid lagi. Cari apa kayak gitu Pak? Gara-gara dia nggak jadi ketua masjid, misalkan dia nggak mau ke masjid lagi, sakit hati dengan pengurus yang baru, buat apa? Amal yang dulu-dulu takut angus semuanya. Nah, tapi kalau memang ada, ini kok si fulan ini nggak pernah ke masjid lagi, kenapa ya? Ketua, takmir, pengurus, bagian hikmat, bagian masjid, kumpul bareng. Kita gimana silaturahim ke sana? Yuk, ayo lama banget nggak pernah datang ke masjid, apa ya? Oh karena COVID, ya udah kita silaturahim, sudah boleh silaturahim belum? Telepon dulu, assalamualaikum Pak. Oh, iya, gimana kabar? Baik, baik. Ini COVID sudah mulai berakhir ini. Oh iya, sudah bisa silaturahim belum? Bolehlah silaturahim. Dari dulu juga boleh. Ternyata bukan masalah COVID Pak. Begitu kita datang ke sana, ternyata mungkin dia punya pecah hati sedikit dengan temennya. Saya ini pernah datang COVID ini, saya nggak pakai masker sekali, waktu itu ditegur misalkan. Sakit hati saya itu. Udahlah, saya ini bukannya nggak ada masker, saya ini penjual masker loh. Cuma waktu itu saya datang ke masjid buru-buru, terlambat. Saya ngerasa dipelototin terus sama dia, sakit hati saya ini. Nah, mungkin ada yang seperti itu Pak, sehingga dia nggak mau ke masjid lagi. Nah dia ambil itu, cari caranya, ya apa penyebabnya. Sehingga yang paling terbaik yang namanya itu menjalin silaturahim Pak. Yang namanya menjalin silaturahim itu bukan orang yang sudah baik, akur, salaman gitu, bukan. Yang terbaik ini menjalin silaturahim ini adalah orang yang putus komunikasi disatukan. Orang yang berantem konflik, si A dengan si B punya masalah, kita tahu gitu, oh, A itu nggak suka sama si B nggak suka sama si A. Asa jadi penengahnya lah, apa si A masalahnya, si B apa masalah. Oh ketemu, ya sudah dipertemukan di tengah-tengah sehingga mereka berdamai. Inilah baru orang yang menyatukan, yang dikatakan rizkinya menjadi rizki yang barokah. Dapat rizki tidak disangka-sangka, panjang usianya. Itu orang yang seperti itu Pak. Nah, jadi kalau ada pengurus mungkin ada yang kita lihat kok enggak ini, coba dimusyawarahkan dulu gitu, disilaturahmiin Pak. Nah, jangan sampai dibiarkan saja nanti lama-lama hilang. Tahu-tahu dia pindah masjid atau tahu-tahu dia bikin masjid sendiri Pak. Nah, ini banyak kejadian-kejadian seperti itu. Untuk menjaga itu semuanya, buatlah jalin silaturahim. Dengan cara apa? Kalau ini ngumpulnya mudah, ya sekali-kalilah, sebulan sekali atau 3 bulan sekali gitu. Bikin makan-makan besar Pak. Kalau bahasa saya di masjid Kemiling, waktu masih di Kemiling itu, saya masih jadi pemuda di situ. Kita ada namanya ngeliwet, pakai D, ngeliwet. Jadi semuanya terlibat di situ. Siapa yang urun terasinya, sambelnya siapa, dibuat memang dibagi semuanya sibuk di situ bareng-bareng Pak. Wah, bukan masalah makan nasi liwetnya Pak, kebersamaannya itu gitu. Jadi saat saya pindah dari situ, yang paling saya kangenin kebersamaannya itu Pak. Padahal kita bisa beli nasi liwet yang lebih enak, bisa lebih lauk yang lebih enak, tapi kebersamaannya yang tidak bisa kita lupakan. Maka kalau emang ada yang bisa menyatukan seperti itu, satukanlah dalam bentuk makan-makan apa. Misalkan ada urunan ya, kambing itu berapa harganya? 1.500.000 yang kecil-kecil aja. 1.500.000 ya, kita ada berapa? 30 orang, sudah berapa? 50-an ribu, selesai Pak satu kambing itu Pak. Makannya bukan dipotong gelondong habis dicincang, enggak, digelondong misalkan. Oh, kita mau gulai kambing guling, itu kan menarik Pak, sehingga orang tuh seneng gitu loh Pak. Jadi buat cara bagaimana manajemen orang-orang itu senang ke masjid. Pemudanya didorong ke masjid, pemudinya didorong ke masjid, anak-anak kecilnya didorong ke masjid, sehingga ada regenerasi berikutnya, sehingga masjid ini tidak kosong daripada anak-anak kecil. Super terakhir, kalau jadi pengurus jangan galak terhadap orang yang datang. Ini penting ini Pak. Ada orang, apalagi imam ini, tolong Pak Imam atau siapapun yang biasa mengimamin begitu ya, hati-hati dengan bahasa terhadap jamaah ketika mau sholat. Ada jamaah yang nggak mau ke masjid lagi. Ini kisahnya kisah candaan, tapi benar juga terkadang kita salah ucap. Ya, Pak ke masjid sih Pak, nggak maulah saya ke masjid. Loh kenapa? Ternyata imamnya pernah bilang, kata bapak itu, kata orang yang di masjid itu, siapa yang bawa HP mau dimatiin Bu. Jadi saya nggak mau ke masjid. Bisa dimatiin gimana? Iya, ada Pak orang-orang yang salah ngomong kayak gitu kadang-kadang. Bapak-bapak,
yang bawa masjid, bapak-bapak yang bawa HP tolong dimatikan. Bahasanya salah, Pak. Yang bawa HP tolong dimatikan. Berarti orangnya dong yang dimatikan. Ya enggak? Saya nggak mau lagi ke masjid, Bu. Kenapa? Takut saya bawa HP sekali mau dimatiin sama pengurus masjid itu. Salah ngomong dia. Nah, bahasa yang bagus seperti apa? Bapak-bapak yang masih membawa alat komunikasi tolong disilentkan. Ya, jangan bapak-bapak yang bawa HP, tolong itu yang bawa HP dimatiin dulu itu. Mati dia. Takut dia. Masjid sekali mau dimatiin. Hati-hati, Pak. Nah, jangan galak-galak sama orang yang datang. Misalkan ini ada kisah ini, Pak. Saya nggak mau lagi datang ke masjid. Kenapa? Di masjid itu saya lagi sholat, tiba-tiba lupa matikan HP misalkan. HP-nya bunyi. Dangdutan pula bunyinya. Begitu selesai dipelototin aja sama seluruh masjid itu. Nengok semua dia sama dia, ngerasa didedemin itu. Dia ngerasa tertuduh banget dia. Sehingga dia kapok ke masjid. Wah, kapok kamu juga ngapa lama waktunya sholat kok nelpon seperti itu. Mana ayah ini lupa lagi matiin deringnya itu dangdutan seperti itu kan. Dia keinget itu, nggak mau lagi, malu saya. Dari mulai imam sampai OB-nya semua ngeliatin ayah waktu itu. Malu, nggak mau lagi saya ke masjid. Terus kemana? Ternyata dia ke diskotik hari itu, Pak. Kenapa ke diskotik? Karena kalau diskotik kita hidupin HP, dering-dering tidak masalah. Kita minum tumpah, ada yang layani dengan cara yang bagus. Pak, tumpah ya Pak, nggak apa-apa Pak, biar saya yang bersihkan Pak. Seneng dia, betah saya di diskotik ini, besok ke diskotik lagi. Nah malah rusak kita kayak gitu Pak. Maka jadi pengurus yang baik terhadap anak-anak kecil. Kalau ada anak kecil yang ramah, jangan dia ribut sedikit, teriak sedikit kita marah. Karena anak kecil teriak, lari-lari di masjid ini tandanya malaikat ikut bahagia bersama kita. Jadi jangan dibentak, woi, besok nggak mau lagi berangkat itu ke masjidnya. Jadi dijaga betul bagaimana harmoni daripada Masjid Al-Kautsar ini bisa kita wujudkan dengan menjaga kemakmuran masjid dan menjaga persatuan daripada masjid. Mudah-mudahan poin-poin yang saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman saya bisa ada yang diterapkan. Nggak semuanya, paling nggak ada yang ini kayaknya kalau sekarang belum bisa diterapkan, tapi kalau setahun lagi kayaknya bisa. Kalau yang ini kayaknya 2 tahun lagi. Kalau yang ini kayaknya mulai minggu besok mulai bisa kita terapkan. Bolehlah, mana yang bisa diambil Pak. Siapa tahu apa yang sampaikan ini bisa ada manfaatnya insya Allah. Saya buka forum tanya jawab. Kalau ada pertanyaan jam 6 pas silakan. Ada pertanyaan tentang manajemen masjid? Atau punya unek-unek tentang manajemen masjid? Kayaknya sudah plong banget sih. Oh ya silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Masya Allah. Ya. Jadi yang paling penting Pak dalam ibadah ini, dan ibadah ini di masa pandemi kita memang semua tahu karena ini disarankan WHO yang menyarankan ini Pak, artinya dunia. Tapi kalau kita menggunakan manajemen kan insya Allah bisa dilaksanakan. Maksud saya mohon bagaimana caranya kita menyikapi ibadah ini dengan manajemen yang benar-benar sesuai sunnah Rasul. Karena kalau saya yakin benar Pak, setiap orang yang ibadah di masjid ini adalah benar-benar suci lahir batin. Kita wudhu itu bersih semua Pak, yakin. Jadi bagaimana seandainya kalau kata Ustaz tadi kita dengan manajemen, kita gunakan alat misalnya, kita gunakan alat, kita apa namanya di tes apakah suhu badan tinggi atau tidak. Karena kita mungkin di jalan kan, kalau misalnya antara jemaah ini mungkin saling kenal, mungkin kita bisa sarankan yang masih kurang sehat badan mungkin bisa sholat di rumah. Tapi kan kita tidak bisa mendeteksi masalah kakek kalau sholat duhur, maghrib, isya. Tapi kalau manajemen yang baik, saya rasa nggak
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya bagus sekali, Pak. Siapa nama Pak Haji siapa? Saya Iwan Setiawan. Pak Haji Iwan ya. Baik. Ini tentang manajemen masjid yang sekarang ini aja ada tentang WHO segala macam, Pak. Kita sekarang alhamdulillah sudah masuk zona kuning, Pak. Ya, Pak ya. Jadi dengan tetap menjaga protokol kesehatan dengan kondisi sekarang untuk mengamankan diri kita, mungkin kita masih berjarak seperti ini, jaraknya kan sudah agak dekat ya Pak ya. Kalau memang nanti sudah bisa diterima bareng-bareng dimusyawarahkan Pak. Saya sampaikan sudah banyak masjid-masjid yang lain Pak yang sudah mulai rapat kembali. Gitu ya. Kalau memang sudah, tapi ini bagian daripada musyawarah masjid Pak ya. Saya hanya menyampaikan kabar-kabar dari tempat-tempat yang lain. Ya, sunnah Rasul itu kita sawu sufufakum, lurus dan rapatkan saf. Ya, seperti itu. Jadi memang sekarang ini termasuk saya melihat di tempat-tempat yang sangat strategis saat ini Pak. Ini mohon maaf ya, mungkin sudah mulai jadi gambaran pemikiran daripada pengurus. Sudah mulai merapatkan daripada safnya. Jadi kalau untuk meringankan diri kita bukan mau nantangin ataupun ngelawan, tidak, mohon maaf, ya kan? Maut Allah yang takdirkan, mati Allah yang takdirkan. Ini sudah mulai masa. Sudah 2 tahun kita berpisah jauh-jauhan Pak. Hati kita jadi jauh-jauhan. Kalau emang sudah bisa, saran saya, ambal sudah bisa dicuci kembali, dibersihkan yang rapi, pasang sesuai dengan sunnah Nabi lagi. Karena banyak sekali masjid-masjid yang sudah merapatkan diri. Ya, ini masih agak longgar, walaupun longgarnya sudah agak mepet sih Pak ya. Tapi sudah mulai rapat lah gitu ya. Terus hilangkan di sini kekhawatiran terlalu sangat Pak. Sekarang ini Pak, sudah masanya ini Pak. Kembali lagi seperti dulu lagi. Tapi tetap tadi itu menjaga prokes. Tetap kita jagalah suhu tubuh, kalau emang bisa bagian masuk masih masih ada gitu ya. Cuci tangan masih ada, hand sanitizer masih ada, sehingga masih ada. Cuma merapatkan saja. Dan seperti kata Pak Haji Iwan tadi itu kan, kita ini sudah bersih loh, datang dari rumah sudah mandi, sudah wudu, sudah pakai masker, sudah bersih lah. Di pasar-pasar itu malah nggak karu-karuan gitu. Malah deket-deketan, belum tentu mereka mandi seperti itu. Kita ini sudah bersih, memang saatnya kita sholat ini sudah saatnya yang suci, bukan hanya bersih, suci. Jadi kekhawatiran mudah-mudahan bisa kita tekan dengan tetap menjaga prokes. Ya, bukan saya menganjurkan Pak ya, tapi bisa menjadi bahan renungan pengurus. Kalau emang nanti dimusyawarahkan sudah bisa, saran saya ya pribadi ini Pak ya, pribadi boleh dipakai ataupun tidak. Sudah banyak masjid-masjid lain yang mereka sudah memasang ambalnya lagi, alhamdulillah, dan mereka sudah rapat lagi. Karena saya keliling terus Pak masjid ini pagi ya. Kemarin saya di masjid mana? Kemarin saya di masjid lokalisasi Pak, Panjang. Bayang Pak, di masjid lokalisasi Panjang Nurul Taqwa ya namanya. Ya, Nurul Taqwa ya. Nah, di sana itu full Pak. Penuh, mepet. Kenapa? Karena sama pembagian sembako. Yang dibagikan 150, mestinya kecil. Coba bayangkan Pak, rapatnya kayak mana Pak? Itu rapat penuh, ambal dipasang. Dari awal itu nggak pernah dibuka, katanya demikian. Jadi kita ngelihatnya, insya Allah lah sudah mulai aman saat ini. Apalagi sudah banyak yang divaksin. Kalau masalah ajal maut sudah Allah tentukan lah. Tapi bagaimana tanggung jawab kita sama Allah ini harus kita juga buat. Sunnah Nabi, tanggung jawab kita kepada sunnah-sunnah Nabi ini juga sudah mulai kita buat. Sehingga apa? Betul-betul ini Pak kita rasakan. Nah, keselarasan dalam sholat berjamaah kita bisa rasakan. Imam noleh ke belakang. Ini kadang-kadang saya noleh ke belakang masih jarang-jarang. Sementara sunnahnya itu suruh meluruskan dan merapatkan. Maka saya cuma bilang sawu sufufakum, luruskan safnya minimal. Saya bilangin minimal safnya lurus, jangan pleot-pleot. Sudah jarang pleot-pleot lagi. Jadi imam nggak bingung lagi. Sawu sufufakum, lurus dan rapatkan saf. Pak, diluruskan saja Pak safnya. Kalau ada yang belum mau misalkan, belum mau lurus, belum mau rapat safnya, dikasih tahu sama imamnya misalkan. Bagi yang belum bisa mengikuti aturan kami untuk rapat, maka boleh sholat di bagian belakangnya. Nah, jadi kita yang ini rapat semuanya misalkan ya, yang bagian kedua agak ronggang-ronggang, yang bagian 3 itu misalkan yang 1 meternya silakan, punya keyakinan masing-masing. Tapi bagian depan khusus yang kepingin safnya rapat. Begitu aja Pak mungkin Pak. Jadi kita ambil titik temunya, nanti ketemu lama-lama. Saya kok jauh-jauhan, mereka juga risih Pak.
Lama-lama mereka kembali bersatu karena orang sholat ini ada persatuan perpaduan, Pak. Ketika dia terlalu jauh juga nggak enak rasanya. Ketika berhimpitan dengan teman terlalu dekat juga sampai mepet kakinya keinjak juga nggak enak. Seperti itu. Jadi memang ada perpaduan selaras gitu ya, sampingan kayak gini lah. Ya, karena banyak juga teman-teman kita yang dulunya semangat untuk meluruskan itu sekarang juga longgar seperti itu. Nah, sekarang sudah saatnya. Nanti kalau sudah bisa merapatkan diri, jangan saling menjas, jangan saling meremehkan juga. Kadang ada satu kita harus lurus, kalau nggak lurus nggak rapat, dia rapat sampai kakinya keinjak, ya jangan sampai juga gitu. Nah, saling bersinergi sajalah yang baik-baik karena kita pernah dijauhkan, sekarang sudah didekatkan. Yang rukun kalau sudah dekat gitu loh, jangan injek-injekan lagi. Nanti mau sholat injek-injekan. Saya pernah di Batam, satu tempat di Batam itu, ya. Jadi kaki kita sudah ke sini, geser lagi ke sini, diikutin lagi sama dia, ikutin lagi sampai keinjak kakinya. Akhirnya dia marah yang diikutin tadi itu. Sebelum sholat diinjak kakinya kuat-kuat itu. Sehabis sholat selesai berantem mereka, kan nggak jadi mau sholat seperti itu. Ya Pak ya. Jadi saran saya yang mendamaikan, mudah-mudahan Bismillah. Dunia sudah semakin berubah, tetap jaga prokes. Kalau memang bisa ambalnya yang bagus, rapi, sudah dicuci, rapi, wangi, dipasang lagi. Ya, dengan tetap menjaga sajadah masing-masing, misalkan sajadah juga jangan yang besar-besar, Pak. Sajadah besar ini untuk membuat kita ronggang-ronggang, sajadahnya yang agak kecil saja sehingga masih bisa satu badan ini berpepetan seperti itu. Karena kalau sudah pakai sajadah sendiri-sendiri biasanya orang lain nggak mau pakai sajadahnya, dan kalau nyenggol saja sudah tidak berani, sehingga sesuai dengan tempat porsinya booking masing-masing itu jadinya. Maka kalau Pak Haji ini tadi nggak bawa sajadah, kalau emang sudah ini ya pakai sajadah kecil, nah kayak punya Pak Haji ini kan kecil-kecil nih masih. Jangan ada yang sajadah lebar banget kan Pak? Itu kan bisa untuk 2 orang itu, atau 1,5 orang paling nggak. Kalau ada 10 orang itu kan bisa untuk 15 orang sebenarnya, gitu ya. Jadi kita proporsional sajalah, gitu ya. Bukan masalah bagus-bagusan sajadah saat ini, ya kan? Bagaimana Allah terima sholat kita, itu aja sebenarnya ya. Jadi mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa dipakai. Ini sudah 1 jam persis saya ngomong ini, nggak kerasa ini. Nah, mudah-mudahan bisa diterapkan nanti Pak Haji Iwan ya. Insya Allah segera bisa diterapkan ini. Ya gitu kali. Mudah-mudahan ada lagi pertanyaan. Cukup ya. Cukuplah, insya Allah ini sudah jam 6:12. Saya terima kasih antusias di sini, semangat. Mudah-mudahan sedikit ilmu ini ada yang hari ini dipraktekkan, mungkin 2 hari lagi dipraktekkan, seminggu, sebulan atau setahun. Sehingga apa yang tadi harapan, yang namanya cuma harapan, itu kalau diterapkan insya Allah Masjid Al-Kautsar ini menjadi masjid yang ternama dan dikenal, dan menjadi masjid teladan lah di Provinsi Lampung ini insya Allah. Demikian kita tutup dengan lafaz hamdalah. Bagaimana Pak? Tambah lagi. Pakai mic Pak, kurang jelas. Untuk silaturahmi tadi Pak, jadi silaturahmi mungkin sudah dicantumkan di Al-Quran. Saya lupa ayat berapa masalah surat Al-Quran. Akhirnya untuk silaturahmi itu bagaimana hati kita ini bisa bersatu. Mungkin itu intinya saja, mungkin bisa dijadikan kita semua acuan kita berdasarkan Al-Quran kita. Jadi bukan hanya pengurus, tapi dimanapun tempat kita berada. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, ini tentang bersatuan ya. Silaturahim itu yang penting adalah hatinya Pak. Boleh dibuka nanti Ar-Rod ayat 21. Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Yang menghubungkan dengan yang dihubungkan jadi satu klop. Mohon maaf Pak, mata kita bisa melihat ini karena ada 2 asbab, internal dan eksternal. Eksternalnya apa? Karena adanya sinar matahari, lampu, bulan, maka kita bisa melihat. Tapi poin yang kedua adalah yang dari unsur dalam, internal. Apa itu? Kornea kita bagus, ya, mata kita selnya bagus, sehingga kita bisa melihat. Kalau perpaduan ini terjadi, maka terjadi itu namanya penglihatan. Penglihatan kita bagus, tapi tertutup, gak ada sinar sama sekali, hitam gelap, kita gak bisa ngelihat apa-apa. Ya kan? Mataharinya ada, lampunya ada. Mataharinya ada, rembulannya ada, lampunya ada, listriknya ada, semuanya ada. Tapi mata kita buta, gak bisa juga melihat. Dan yang terbaik adalah yang dari hati kita ini Pak. Ya kan? Pengurus masjid mau menyatukan, yang mau disatukan orangnya juga ada.
persatuannya juga sudah dilakukan, tapi hatinya kok nggak nerima, nggak bakalan bisa. Jadi kalau sudah ada mau menyambungkan silaturahim, dimulai daripada diri kita sendiri yang sadar gitu loh, bahwa saya ini mau bersatu, mau bersilaturahim sama teman kita, hati Pak. Oh ya, saya sudah maafin kamu, nanti di rumah nyerah juga dia sama saya, minta maaf. Nah, buat apa kayak gitu? Menang juga gua akhirnya, belum tahu gua lo akhirnya datang juga. Buat apa kayak gitu? Nyari apa model kayak gitu? Misalkan temennya ada yang akhirnya, udahlah saya kok kayak gini nggak enak betul lah. Saya aja yang ngalah, kedatang ke tempat si fulan. Begitu sudah datang ke situ, ya udahlah, saya sih nggak ada apa-apa, dari pertama juga nggak ada apa-apa. Sudahlah, namanya kita saudara ya, nggak ada masalah. Nanti belakang sama istrinya, sudah gua bilang Bu, nggak akan gua datang ke sana, dia pasti datang ke sini. Walah, buat apa kayak gitu? Buat apa kayak gitu? Nyari apa? Sudah, dia datang, masya Allah. Ini saya yang harusnya datang ke bapak loh. Enggak lah, saya harusnya datang ke bapak. Ya Allah, maafin. Senang gitu loh Pak. Berpelukan itu tulus dari hati gitu loh. Seharusnya saya yang datang. Enggak, saya harusnya datang. Jadi sama-sama kepingin datang. Cuma karena nggak terbuka tadi itu. Begitu sudah terbuka, sama-sama datang, memaafkan dari hati. Ya Allah, nanti kalau sudah ketemu, yang diingat apa? Alangkah mulianya saudara saya itu mau mendatangi saya. Gitu. Yang satunya juga mengatakan, alangkah mulianya si bapak itu mau mendatangi saya. Mulia. Yang sebaliknya kayak tadi tuh, menang gue ini. Jangan ya Pak ya, bismillah lah. Mudah-mudahan pakai hati kita semuanya ini. Panjang lebar kita ngomong kayak gini nih, jangan sampai nggak ada guna kita ini. Manfaatkan. Hidup kita makin tua Pak. Memaafkan tidak membuat kita hina. Memberi maaf tidak membuat kita semakin mulia. Tapi siapa yang beri meminta dan memberi maaf, itulah orang luar biasa. Ya Pak Ji. Jadi semua dasar Bapak baik kalau pandangan saya, cuma sasarannya salah. Sasarannya mestinya mendengar nasihat Bapak, nggak ada di sini. Oh gitu. Iya, tapi kedengar keluar nggak? Keluar. Iya, Pak. Jadi insya Allah lah kalau kita urus nih Pak. Ini orang mau dengar yang lain, kamu benar-benar ke pengajian yang Bapak bilang tadi jadi masalah. Dan termasuk saya sebagai pengurus ini saya merasakan ya itu tadi, antar personil orang per orang merasa kuasa, merasa ini, merasa mengatur. Yang Bapak bilang tadi itu sampai orang diusir, justru bukan pengurus yang gitu, jemaah-jemaah. Bahkan sekarang pengurus-pengurus itu pada kalah main jemaah. Jemaah kadang-kadang bukan bidang mengatur. Hanya kadang-kadang. Ini butuh yang namanya sinkronisasi. Ya, itulah saya bilang tadi. Apa namanya kita berusaha, ya Bapak bilang tadi kita apa namanya itu bersilaturahim. Karena kalau satu dua orang harus semuanya begitu sih Pak, jadi pindah nggak jatuh. Jadi saya rasa terima kasih Pak atas sarannya, mudah-mudahan tetap akan kami laksanakan semua itu. Tapi yang Bapak bilang tadi itu agak banyak yang kayaknya susah dilaksanakan, baru diniat ya. Tapi insya Allah ini udah mulai mendingan. Ya Pak Suwadi ya, kalau kelihatannya kita ada alhamdulillah. Ini ada pengajian, mudah-mudahan ada yang kritik lagi. Kita habis pengajian pagi ini kan baru mulai. Ya. Ya saya sebagai ketua Pak. Jadi kalau ada apa saya yang merasakan. Kalau ada kritik kan pasti ketua juga yang merasakan. Iya. Oh enggak senang mesti kan ketua lagi ngakunya. Enggak ketua terus. Ya mudah-mudahan dalam dapat pahala dari itu ya Pak. Iya betul insyaallah. Rasa gitu aja ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang betul Pak, harus butuh kesabaran Pak, nggak bisa sehari dua hari. Makanya saya tadi pasangkan target, ada yang mungkin bisa dilaksanakan hari ini, seminggu, sebulan, proses Pak. Menjadi pengurus masjid, ini si malakama loh Pak. Si malakama. Seperti kisahnya para sahabat itu. Orang yang naik kuda sama anaknya, naik keledai sama anaknya. Pernah dengar ya Pak ya? Pernah dengar ya? Ini kuda, ini bapak sama anaknya, naik kuda. Dua-duanya naik, dibilangin sama orang,
Udah kecil dua-duanya naik. Gimana sih nggak punya hati amat dua orang itu? Sudahlah nak, beratan kayaknya bapak yang turun. Jalan lagi. Apa kata orang-orang? Dasar anak nggak tahu diuntung. Orang tuanya suruh jalan, anaknya naik nongkrong nggak punya hormat. Salah lagi. Salah kamu nak, turun nak. Turun dia, bapaknya naik. Dasar orang tua nggak punya udel. Hah? Anak masih kecil suruh jalan, bapaknya nggak tahu diri, naik di atas dia. Salah lagi pak. Turun dua-duanya. Dasar orang nggak punya otak. Ada kuda, jualan bareng-bareng nggak dinaikin. Sayang amat itu kuda. Terus gimana? Kudanya dipanggul. Dasar orang nggak punya udel lagi. Kuda harusnya dinaikin malah naik orang. Nah salah lagi pak. Begitulah jadi pengurus pak. Serba salah. Tapi jangan putus asa. Kenapa? Karena hadiahnya surga. Allah menjamin pemimpin yang disukai, yang disenangin itu nanti masuk surganya lebih awal pak. Ya. Jadi jangan khawatir. Untuk mendapatkan surganya Allah tidak gampang. Hadiahnya surga pak. Kita jadi pengurus ini pak. Orang yang memakmurkan masjid ini hadiahnya surga. Susah makanya. Kalau mudah hadiahnya apa? Gantungan kunci. Mudah tuh gantungan kunci. Karena susah ini adalah hadiahnya surga. Makanya kita perlu proses itu. Manajemen kayak gini nanti sewaktu-waktu lah. Ya Pak Haji, buat kita apa? Bakar kambing 10 atau 5 gitu. Bakar kambing massal di sini, masukkan TV segala macam. Undang saya atau suruh ngomong untuk nyatuin itu ngomong kayak gitu. Tapi ada kambingnya dulu gitu, 5 biji gitu, guling-guling gitu. Enak saya ngomongnya gitu. Jangan ngomong kambing guling teori semuanya kan. Jadi ustadznya, nah ustadz ini teori ini, mana kambing gulingnya yang nggak tahu pengurusnya gitu. Yang minimal sudah pernah kita coba menyatukan. Paling nggak ada dokumentasi kita kan pernah bareng-bareng tuh bikin kambing guling bareng, ngobrol tentang kebersamaannya bareng. Kalau memang orang itu tidak bisa disatukan, penyakit pak namanya pak. Udah kita gitu aja, fair saja, kita sudah tenang saja. Gak akan ada yang bisa namanya jadi satu. Tapi minimal sudah kita coba. Yang namanya Abu Lahab, Abu Jahal ini sampai meninggal dunia nggak dapat hidayah pak. Ya kan, tapi kita nggak boleh memvonis teman kita sebagai Abu Lahab, Abu Jahal. Kita dakwahi mereka terus, seperti itu. Kita buat proses terus, ya kan? Kita kasih terus. Jangankan kok kita ke sopo, dosa banyak. Nabi Muhammad itu loh, banyak yang musuhin, banyak yang nggak suka gitu loh. Akhlaknya sudah paling bagus, apalagi kita yang penuh dengan kekurangan, dosa. Kelakuan kita di masyarakat juga dilihat, dipandang. Wajarlah kalau kita masih banyak yang belum ngikutin kita. Jadi biasa saja. Yang penting kita melakukan saja dan terus istiqomah pak. Kita lakukan yang terbaik saja. Kalau orang mau ngikutin alhamdulillah, nggak ngikutin kita ajak. Nggak mau lagi kita ajak lagi. Nggak mau lagi kita ajak lagi. Nggak mau lagi kita tunjukkan akhlak yang baik sehingga mereka melihat ternyata orang-orang yang ke masjid itu akhlaknya baik-baik. Sehingga minimal mereka itu mengakui walaupun tidak ikut. Sebenarnya enak di masjid itu. Makan kambing bakar, makan kayak gini. Cuma saya ini memang penyakitan. Nah datangin tempat Ustadz Ruqyah tuh orang seperti itu. Ya. Jadi ada solusinya pak. Kita harus tebal telinga, tebal kuping, kuat hati untuk jadi pengurus. Jadi jangan lemah dengan kondisi imam semuanya kuatkan. Ya. Bersatu padu pokoknya. Minimal yang sudah ada di ruangan ini bersatu padu. Kompak, ketawa bareng-bareng. Seru amat sih di masjid itu kayaknya kompak. Mereka ngelihat itu pak. Nanti lama-lama mereka cobalah ngikut zuhur, asar, lama-lama gabung. Sebenarnya ada juga mereka yang kepingin gabung sebenarnya, tapi hatinya belum klik. Maka dengan cara ini berapa nih? Sekitar 15 orang, 20 orang ini klik bareng-bareng kelihatan kompak. Tunjukkan pak. Besok lagi kompak lagi akan membawa itu ruh. Jadi artinya bisalah mewarnai, jangan terwarnai. Ini prinsip kehidupan ya. Kalau emang kita pakai, insya Allah kita jadi pribadi masjid yang paling the best nantinya di Provinsi Lampung. Cukuplah ya Pak ya. Ini sudah karena pengurus-pengurusnya dan jamaah-jamaahnya kompak dan solid. Saya sendiri minta maaf dan kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan kifarah majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.